Oke, teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel Belajar ID. Oke, teman-teman, kita akan melanjutkan video sebelumnya, contoh latihan soal-soal yang akan keluar pada tes CAT calon anggota ombudsman, calon asisten ombudsman. Gitu, teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung aja bahas soal selanjutnya. Kemarin di video sebelumnya kita bahas sampai soal nomor 12. Kita lanjut soal selanjutnya, soal nomor 13. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan A. Fungsi, B. Wewenang, C. Tugas, D. Tujuan, E. Asas. Jawabannya adalah C. Tugas. Oke teman-teman, jadi salah satu tugas dari ombudsman adalah melakukan investigasi atas perkara sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Soal selanjutnya, soal nomor 14. Salah satu wewenang dari ombudsman adalah A. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, B. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera, C. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lain yang terkait dengan laporan, D. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan, E. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Jawabannya adalah C. Melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lainnya yang terkait dengan laporan. Jadi salah satu wewenang dari ombudsman adalah melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan pihak lainnya. Selanjutnya soal nomor 15. Ombudsman terdiri dari atas A. 6 orang anggota, B. 7 orang anggota, C. 8 orang anggota, D. 9 orang anggota, E. 10 orang anggota. Jawabannya adalah D. 9 orang anggota. Oke teman-teman, jadi jumlah anggota ombudsman adalah 9 orang anggota yang komposisinya 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota dan 7 orang anggota. Begitu teman-teman. Kita tandai dulu. Oke, ini 9 anggota. Soal selanjutnya, soal nomor 16. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang ombudsman dibantu oleh A. Sekretaris ombudsman, B. Koordinator ombudsman, C. Staf ombudsman, D. Anggota ombudsman, E. Asisten ombudsman. Jawabannya adalah E. Asisten ombudsman. Jadi dalam melaksanakan tugas wewenang ombudsman dibantu oleh, jadi ketua dan anggota itu dibantu oleh asisten ombudsman. Soal selanjutnya nomor 17. Ketua, wakil ketua dan anggota ombudsman dipilih oleh A. DPR, B. Panitia seleksi ombudsman, C. Presiden, D. Praktisi hukum, E. Masyarakat. Jadi jawabannya adalah A. Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi mekanisme pemilihan anggota ombudsman itu adalah presiden mengajukan nama-nama kepada DPR, melakukan protes yang dilakukan oleh DPR. Jadi DPR akan memilih ketua, wakil ketua dan anggota ombudsman itu sendiri. Oke gitu teman-teman ya.
Soal nomor 18. Ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman memegang jabatan selama A. 9 tahun, B. 8 tahun, C. 7 tahun, D. 6 tahun, E. 5 tahun. Jawabannya adalah E. 5 tahun. Jadi ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman itu memegang jabatan selama 5 tahun. Sama dengan lembaga-lembaga lainnya ya teman-teman. Ombudsman seperti KPK, seperti KPU, seperti Bawaslu, sama jadi jabatannya 5 tahun. Selanjutnya ya teman-teman, kita belajar bersama soal nomor 19. Salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman, seseorang harus memenuhi usia minimal A. 20 tahun, B. 30 tahun, C. 40 tahun, D. 50 tahun, dan E. 60 tahun. Jawabannya adalah C ya teman-teman, 40 tahun. Jadi syarat untuk dapat diangkat menjadi ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman itu kita harus di usia 40 tahun dulu ya teman-teman. Minimal itu ya teman-teman. Soal selanjutnya nomor 20. Panitia seleksi memberikan nama-nama calon ombudsman kepada Presiden untuk diajukan kepada DPR sebanyak D. 18 orang. Jadi di perkalian 2 ya teman-teman, yang dipilih 9 orang. 9 orang yang tidak dipilih itu menjadi cadangan istilahnya teman-teman. Jikalau di kemudian hari ada hal-hal yang 9 orang terpilih, salah satunya ada yang di PAW lah istilahnya begitu teman-teman. Jadi jumlahnya adalah 18 orang. Selanjutnya teman-teman ya, soal nomor 21. Pasal berapa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3, pasal berapa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 yang berbunyi hasil pemeriksaan ombudsman dapat berupa menolak laporan atau menerima laporan dan memberikan rekomendasi. A. Pasal 35, B. Pasal 36, C. Pasal 37, D. Pasal 38, E. Pasal 39. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, pasal 35. Jadi di Undang-Undang RI nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman itu teman-teman, ada pasal 35 menyebut hasil pemeriksa ombudsman dapat berupa menolak laporan atau menerima laporan dan memberikan rekomendasi. Begitu teman-teman bunyi pasal 35. Selanjutnya ya nomor 22. Ombudsman menolak laporan diberitahukan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor dalam waktu paling lambat terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. A. 11 hari kerja, B. 12 hari kerja, C. 13 hari kerja, D. 14 hari kerja, E. 15 hari kerja. Jawabannya adalah D. 14 hari kerja. Terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. Jadi, Ombudsman menolak laporan diberitahukan secara tertulis kepada pelapor dan terlapor dalam waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. Begitu teman-teman. Selanjutnya soal nomor 23. Pasal berapa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 yang berbunyi Ombudsman menerima laporan dan memberikan rekomendasi dalam hal ditemukan maladministrasi? A. Pasal 7, B. Pasal 17, C. Pasal 27, D. Pasal 37, E. Pasal 47. Jawabannya adalah pasal 37. Jadi di pasal 37 itu berbunyi Ombudsman menerima laporan dan memberikan rekomendasi dalam hal ditemukannya maladministrasi. Jadi yang pasal 25 tadi menolak ya teman-teman. Menolak pemeriksaan itu berupa menolak laporan dan menerima laporan dan memberikan rekomendasi pasal 35. Kalau pasal maaf teman. Kalau pasal 37 Ombudsman menerima laporan dan memberikan rekomendasi dalam hal ditemukannya maladministrasi. Begitu ya bedanya teman-teman bunyi pasal. Soal selanjutnya nomor 24.
Atasan terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan disertai hasil pemeriksaan dalam waktu paling lambat A. 20 hari, B. 30 hari, C. 40 hari, D. 50 hari, E. 60 hari. Jawabannya adalah 60 hari terhitung sejak tanggal diterimanya rekomendasi. Nah, gini teman-teman ya, kita jelasin sedikit. Jadi, terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan rekomendasi yang telah dilakukan disertai dengan pemeriksaan dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal diterima rekomendasi. Jadi harus ditindaklanjuti ya teman-teman ketika ada laporan kepada Ombudsman. Soal nomor 25. Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dipidana penjara selama A. 1 tahun atau denda paling banyak 1 M. 2 tahun atau denda paling banyak 1 M. C. 3 tahun atau denda paling banyak 1 M. D. 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Oh teman-teman, maaf teman-teman, ini 100 juta. 1 M, ini 500 juta ya teman-teman, bukan 5 M. 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta. 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Jadi jawabannya adalah B. 2 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Nah inilah teman-teman, kalau ada orang yang menghalangi atau menghambat proses pemeriksaan, ada hukumannya teman-teman ya. Hukumannya adalah 2 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Oh, gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita sampai di nomor 25. Kita lanjut di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, di video ini di subscribe, di like, di share, guna teman-teman yang lainnya ingin mengikuti CAT Ombudsman dapat belajar juga bersama kita ya teman-teman. Sampai jumpa dan tunggu video selanjutnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat.